Bisa nggak ya kalau beternak dari satu atau dua dan jadi ratusan? Karena mereka berpikir bahwa tidak semua peternak, bahkan mungkin sebagian besar orang yang beternak itu modalnya terbatas. Nah, di dalam video itu saya jawab dengan tegas, bisa. Kalau kalah dengan orang bejo, saya nggak pernah percaya dengan orang bejo. Tidak ada yang namanya keberuntungan. Duh, Pak, kan banyak orang yang sepertinya terlihat beruntung. Salah, cara Anda mendefinisikannya salah. Gini loh ya, yang dinamakan orang beruntung itu, kalau kita perhatikan, beruntung atau bahasa Inggrisnya laki, itu ada definisinya. Jadi definisi dari laki, beruntung itu adalah apa? Yang pertama, ada yang namanya preparations, yang kedua namanya opportunity. Yang pertama namanya persiapan, yang kedua ada kesempatan. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang menyiapkan dua-duanya. Salam sehat, selalu semangat. Ketemu kembali dengan saya, Dr. Eko Utomo dari TNG Farm Klaten. Nah, kawan-kawan peternak dan kawan-kawan penonton yang lain, saya kemarin kebetulan membuka kembali nih di salah satu video yang pernah ditampangkan sama Pesona Wisata kita, PWK. Ada salah satu pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin Anda juga tertarik. Ini pertanyaannya sangat provokatif. Dari salah satu netizen bertanya begini, bisa nggak ya kalau beternak dari satu atau dua dan jadi ratusan? Karena mereka berpikir bahwa tidak semua peternak, bahkan mungkin sebagian besar orang yang beternak itu modalnya terbatas. Nah, di dalam video itu saya jawab dengan tegas, bisa. Karena pertanyaannya tidak begini, bisa nggak ya dari satu kambing atau domba kemudian menjadi ratusan dalam waktu 1 tahun? Itu juga bisa juga sebenarnya. Caranya apa? 1 dan 2 domba kemudian langsung beli 100 domba atau kambing lain. Nah, itu namanya sulapan karena modal besar. Tetapi kalau bisa nggak ya tanpa menambah modal yang cukup besar, dari 1, 2 menjadi banyak? Bisa. Itu mengenai masalah kesabaran, ketelatenan, dan proses of time, waktu. Hitung-hitungannya gimana? Jadi kalau Anda yang para peternak, saya yakin sudah sangat tahu ya, bahwa yang namanya kambing dan domba itu dalam 2 tahun mereka secara optimal akan 3 kali laktasi atau melahirkan. Ya, dalam 2 tahun 3 kali laktasi atau melahirkan. Nah, sekali melahirkan nih, itu rata-rata saya anggaplah misalnya 1,5. 1,5 itu apakah 1 cempe dengan setengah cempe? Enggak, bukan itu. Rata-rata 1,5 itu dalam populasi yang banyak, ada yang melahirkan 2, ada yang melahirkan 1, tengah-tengah 1,5, ada yang 3 juga. Pokoknya ada rekor 4. Misalnya, saya anggap 1,5 aja. Jadi di dalam waktu 2 tahun, 3 kali melahirkan, kali 1,5 jadi berapa? 4,5 kan? Saya anggaplah saya turunkan menjadi 4. Jadi 4 ya. Sehingga kalau Anda pada waktu beternak, Anda beternak membeli indukan yang sedang bunting, sehingga dalam jangka waktu 2 tahun, dia akan sudah melahirkan 3 kali, rata-rata cempenya 1,5, dalam 2 tahun jadi 4. Jadi Anda sekarang punya berapa? Di dalam 2 tahun, Anda akan punya 4 ditambah 1, jadi 5. Bener kan? 1 indukan awal, 4 anaknya. Sehingga jadi 5. Itu 2 tahun pertama. Sekarang kita masuk ke 2 tahun berikutnya. 2 tahun berikutnya, kan faktor pengalinya tadi berapa? 4 kan dalam 2 tahun? Anda sekarang punya berapa? 5. Sehingga ditambah 2 tahun lagi, dari 5 kali 4 jadi berapa? 20. Punya 20 tambahan, ditambah yang 5 pertama berapa? 5. Jadi 25 ekor kambing dan domba. Dalam jangka waktu berapa? 2 ditambah 2, 4 tahun. Sudah punya berapa? 25. Oke, sekarang kita masuk di 2 tahun berikutnya ya.
Anda punya 25. Bayangkan sudah punya 25 ya, di akhir tahun keempat atau awal tahun kelima. Nah, 25 kali berapa? 4. Karena selama 2 tahun akan beranak 3 kali. Jadi berapa? 25 kali 4, 100 ekor. Jadi berapa? Dalam waktu 6 tahun. 4 tahun, 2 tahun, tambah 2 tahun, tambah 2 tahun, jadi 6 tahun. Di tahun ke-7, Anda punya 100 ekor kambing atau domba. Tercapai kan dalam waktu 6 tahun dari 1. Pak, itu kan dengan asumsi jika tidak ada yang mati, tidak ada yang dijual. Ya, pasti itu yang saya namakan faktor-faktor yang lain. Pasti juga harus menyediakan kandang, pasti juga harus menyediakan pakan. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak? Sangat bisa. Pak, gimana kalau faktor kelahirannya bukan 1,5? 1, boleh. Kalau diturunkan tinggal apa? Tadi 6 tahun diperpanjang jadi 8 tahun. Dari 8 tahun, kalau Anda tidak menjual, Anda sudah saya yakin punya 100 lebih. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah dari 100 bisa jadi ratusan? Bisa. Perkiraannya antara 6 sampai 8 tahun. Jadi Anda memang harus bersabar. Bukankah harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian? Peternak juga sama, harus bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Segala sesuatu butuh yang namanya proses. Proses itu adalah kita harus belajar, kita harus bersabar, harus bekerja keras, sehingga apa? Tujuan tadi yang diset untuk punya ratusan kambing dan domba, itu bisa tercapai dengan modal yang terbatas, atau dengan apa yang kita miliki. Satu lagi kawan-kawan, ini yang paling sering saya baca ya, kalau pada berkomentar, wah itu enak sih karena punya modal, oh itu enak karena duitnya banyak. Saya bilang, hati-hati loh ya, pada saat Anda berkata begitu, Anda sedang meremehkan Tuhan. Kenapa itu? Kenapa coba? Saya misalnya begini, mau nggak tangan Anda, saya minta tangan Anda 1, saya ganti 100 juta. Nggak mau kan? Saya ganti 1 miliar mau nggak? Nggak mau kan? Atau saya minta otak Anda, saya bayar 1 miliar mau nggak? Nggak mau kan? Jadi Anda bayangkan bahwa Anda itu diberikan modal bermiliar-miliar, kaki, tangan, pikiran, perasaan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk apa? Supaya kita berusaha menggunakan apa yang kita miliki, modal yang luar biasa dari Tuhan untuk menjadi berhasil. Kalau Anda baca orang-orang sukses di dunia, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, mereka semuanya dari bawah, dari garasi, dan kemudian berkembang menjadi besar banget, bukan karena modal yang besar, tapi modal otak, modal tangan, modal kaki yang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Pasti Anda bisa. Kalau orang lain bisa, pasti bisa. Karena mereka juga makan nasi, atau mirip dengan, kalau mereka makan roti, kan kita sekarang juga bisa beli roti. Bener kan? Sama-sama makan roti, dan makan roti, kita juga pasti akan bisa. Ini ada pertanyaan yang menarik lagi. Dari banyak orang ya, tadi diwakilin sama Mas Aldi ditanya gitu. Kalau kalah dengan orang bejo, saya nggak pernah percaya dengan orang bejo. Tidak ada yang namanya keberuntungan. Duh, Pak, kan banyak orang yang sepertinya terlihat beruntung. Salah, cara Anda mendefinisikannya salah. Gini loh ya, yang dinamakan orang beruntung itu, kalau kita perhatikan, pertama, ada yang namanya preparations, yang kedua namanya opportunity. Yang pertama namanya persiapan, yang kedua ada kesempatan. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang menyiapkan dua-duanya. Yaitu apa? Menyiapkan diri agar pada saat ada kesempatan datang, kita udah siap. Itu namanya orang beruntung. Contoh, mau saya berikan contoh? Contohnya begini nih. Misalnya kalian kerja di suatu perusahaan, korporasi yang besar. Kalian pengen promosi. Sekarang misalnya posisinya adalah staff, pengen jadi manajer gitu ya. Pak, itu ada orang yang bejo, beruntung jadi manajer. Saya bilang salah. Saya udah 30 tahun saya bekerja. Yang ada adalah pada waktu kita jadi staff, layakkan diri kita, prepare, siapkan diri kita supaya kemudian kalau ada lowongan manajer, kita siap untuk dipromosi jadi manajer. Bukan kemudian apa? Ada lowongan jadi manajer, kitanya nggak siap, kompetensinya nggak ada, pengalaman nggak ada, nggak akan bisa promosi. Itu yang saya namakan adalah luck.
bejo. Bejo itu persiapan dari ketemunya apa? Persiapan dengan kesempatan. Sama kalau misalnya Anda punya bisnis ya. Ada teman nawarin peluang bisnis. Loh, kalau kita nggak terbiasa, nggak mampu mengelola bisnis, pasti hilang. Tetapi orang yang terlihat, orang ini kok beruntung. Karena apa? Pada saat kesempatan datang, orang itu sudah siap untuk melakukan eksekusi, atau bahasa saya melayakkan diri kita agar siap mendapatkan kesempatan yang muncul. Itulah definisi luck, bejo, keberuntungan menurut Eko Utomo ya. Jadi kalau saya nggak percaya yang namanya apa? Bejo itu turun dari langit. Adanya bejo itu anaknya Mbah Slamet. Tadi kan kita bicara tentang dari 1 menjadi 100 gitu kan. Kalau misalnya kendala muncul gimana? Saya kasihkan definisi orang sukses ya. Jadi definisi orang sukses itu adalah orang yang bisa mencapai target yang sudah dia tetapkan buat dirinya. Nah, tapi gimana caranya menjadi sukses? Tadi misalnya dari 1 mau jadi 100. Jadi orang yang sukses yang pertama, dia setting target. Oke, saya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 8 tahun, 6 tahun, saya mau jadi seorang peternak yang ternaknya ratusan. Nah, yang lakukan adalah apa? Saya berusaha. Pada waktu berusaha, disiplin, tekun, giat, belajar, kerja keras, kan ada kendala pasti. Apakah kurang pakan, apakah malnutrisi, apakah abortus, apakah market, itu halangan-halangan yang niscaya pasti akan muncul. Tapi orang yang punya mindset sukses adalah orang apa? Kalau ketemu kendala, jangan ditabrak kendalanya. Yang dilakukan adalah apa? Anda bergeser ke samping, misalnya Anda ketemu batu, ketemu gunung, ketemu bukit. Ya jangan ditabrak gunungnya. Kalau gunungnya bisa didaki, dakilah. Tapi gunungnya nggak bisa didaki apa? Anda putari gunung itu sehingga kemudian Anda tetap aja bisa mencapai di seberang sana sama. Jadi kalau ada kesulitan, malnutrisi, perbaiki manajemen pakan. Abortus, manajemen pakan, manajemen kandang. Marketnya belum ketemu, ya kita harus namanya market education, kita harus bikin ekosistem, kita harus membuat networking dengan peternak-peternak, para bakul-bakul, belantik-belantik, ke pasar, kawan-kawan. Semua pihak itu yang namanya kita harus kreatif, inovatif, mencari cara untuk apa? Menemukan solusi. Karena apa? Orang sukses adalah part of solution, bukan part of problem. Mendeteksinya gimana? Kalau orang yang part of problem ya nggak bakal sukses. Kalau ketemu kesulitan apa? Aduh, susah pasarnya. Aduh, kambing saya bermasalah. Aduh, saya nggak punya pakan. Lagi nggak punya duit untuk beli ini segala macam. Itu namanya manusia part of problem. Calon manusia gagal. Karena apa? Selalu mengeluh tentang kekurangan-kekurangan yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau orang yang sukses, calon orang sukses adalah kalau dia menghadapi kesulitan, cara berbicaranya begini. Kesalahan apa yang saya lakukan dan harus saya perbaiki? Oh, ternyata manajemen pakan saya kurang bagus. Ternyata ada banyak keguguran. Kesalahan apa yang sudah saya lakukan di dalam beternak yang harus saya perbaiki? Oh, ternyata kandang saya terlalu sempit, populasi terlalu banyak. Oleh karena itu harus saya buat kandang baru supaya tidak terlalu banyak dan tidak tabrak-tubruk. Nah, itulah adalah manusia-manusia yang part of sukses. Kalau ada kesulitan, dia cari jalan keluar. Dan ingat kawan-kawan, ini pesan saya, jika Anda menemui kegagalan, biasa saja. Because failures is the sign of success. Kegagalan itu hanyalah tanda proses kita belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sukses buat Anda, pasti Anda bisa.